Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Irmawati, yang kedua Siti Taifatun, yang ketiga Rendia Gelandra, yang keempat Risma Yuni, yang kelima Muhammad Alfian Nurrahman, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori permainan dan perilaku strategis. Langsung saja, yang pertama perilaku strategis dan teori permainan. Perilaku strategis mengacu kepada rencana kerja atau perilaku seseorang oligopoli. Setelah mempertimbangkan semua reaksi yang mungkin dilakukan oleh para pesaing selama masih ada persaingan di antara mereka untuk memperoleh laba atau keuntungan lainnya. Teori permainan dipelopori oleh ahli matematika yaitu John von Neumann dan ekonom Oscar Morgenthau pada tahun 1944. Teori permainan ini memperlihatkan bagaimana perusahaan oligopoli membuat keputusan secara strategis untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan atas pesaingannya, atau bagaimana perusahaan oligopoli bisa memperkecil ancaman potensial akibat langkah strategis persaingannya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi dominan. Strategi dominan adalah pilihan yang paling optimum dipilih oleh seorang pemain atau perusahaan apapun reaksi yang dilakukan oleh lawannya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, yaitu perusahaan A dan perusahaan B. Dapat dilihat di sini perusahaan A dan perusahaan B akan melakukan promosi produknya pada masyarakat dengan dua pilihan cara, yaitu yang pertama memasang iklan dan yang kedua yaitu tidak memasang iklan. Nah, misalkan perusahaan A memasang iklan, maka keuntungan yang didapat yaitu 4. Apabila perusahaan B juga sama memasang iklan, yaitu keuntungan yang didapat yaitu 3. Apabila perusahaan A tidak memasang iklan, maka keuntungan yang didapat yaitu 2. Dan apabila perusahaan B tetap memasang iklan, maka keuntungan yang didapat yaitu 5. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa perusahaan A tidak memperdulikan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan B, karena strategi dominannya yaitu memasang iklan, maka tidak peduli apa yang akan dilakukan oleh perusahaan B dengan perusahaan A memasang iklan. Yang kedua yaitu keseimbangan nas. Keseimbangan nas adalah strategi dominan yang dipilih oleh seorang pemain untuk mengatasi strategi dominan yang dilakukan oleh lawannya. Nah, misalkan di sini contohnya sama kayak tadi, tapi yang membedakan yaitu perusahaan A ini tidak memiliki strategi dominan dan perusahaan B memiliki strategi dominan. Karena strategi A tidak memiliki strategi dominan, maka apapun yang dilakukan perusahaan B, perusahaan A juga harus melakukannya. Misalkan perusahaan B memasang iklan, maka perusahaan A pun juga harus memasang iklan. Di sini yang hanya membedakan yaitu apabila perusahaan A tidak memasang iklan dan perusahaan B juga sama tidak memasang iklan, maka keuntungan yang didapat yaitu masing-masing 6 dan 2. Di sini dapat disimpulkan bahwa perusahaan B, apapun yang dilakukan perusahaan B, perusahaan A juga harus melakukan hal yang sama, karena perusahaan A tidak memiliki strategi dominan. Apabila kecuali kalau seumpama perusahaan A memiliki strategi dominan, maka tidak perlu meniru apa yang dilakukan perusahaan B. Selanjutnya yaitu dilema tahanan. Dilema tahanan adalah situasi di mana setiap perusahaan melaksanakan strategi dominan, tetapi masing-masing pihak bisa bertindak lebih baik, yaitu dengan melakukan suatu kerjasama. Saya memberikan contoh, yaitu ada dua pihak, individu A dan individu B, yang dituduh melakukan perampokan bersenjata. Maka mereka berdua akan mendapatkan hukuman selama 10 tahun.
Tapi apabila mereka masing-masing tidak mengaku, maka akan mendapatkan hukuman selama 1 tahun penjara atas tuduhan menyimpan barang curian. Tapi di sini misalkan individu A tidak mengaku, yaitu maka akan mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Tapi individu B mengaku, maka tidak dipenjara. Apabila individu A mengaku dan individu B juga mengaku, maka sama-sama mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Nah, di sini strategi dominan mereka yaitu dengan sama-sama mengaku. Karena apabila salah satu pihak, misalkan individu B, individu A ini menginginkan bahwa dia hanya akan di penjara selama 1 tahun. Tetapi belum tentu nanti individu B akan melakukan hal yang sama dengan tidak mengaku, karena mereka ini ketika diinterogasi tidak dijadikan satu karena takutnya nanti melakukan suatu kerjasama. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, maka individu A dan individu B sama-sama saling mengaku agar mereka hanya akan diberi hukuman 5 tahun penjara. Akan menjelaskan salah satu sub dari teori permainan, ialah mengenai persaingan harga, dan kecurangan dalam kartel, yang mana akan dianalisa menggunakan konsep dilema tahanan. Dan juga nanti saya akan menjelaskan mengenai permainan yang berulang-ulang dan juga strategi tit for tat. Kita masuk pada sub yang pertama, yaitu tentang persaingan dan harga, kecurangan dalam kartel, yang mana akan kita analisa dengan konsep dilema tahanan yang sudah dijelaskan di depan. Persaingan harga dalam konsep dilema tahanan di sini ialah bagaimana perusahaan A dan perusahaan B dalam permainan pasar oligopoli, atau dalam permainan pasar oligopoli ini ialah sama-sama menerapkan suatu kebijakan yang mana kita akan analisa menggunakan matriks ganjaran. Permasalahannya seperti ini: perusahaan A dan perusahaan B, yaitu masing-masing menetapkan harga rendah sebesar Rp6.000, dan juga perusahaan A dan perusahaan B juga menetapkan kebijakan tentang harga ini, yaitu menetapkan harga tinggi sebesar Rp8.000. Jika kita masukkan pada matriks ganjaran, maka jika perusahaan A menetapkan harga rendah dan perusahaan B menetapkan harga rendah, maka akan diperoleh suatu laba sebesar masing-masing 2. Jadi perusahaan A mendapatkan laba 2, perusahaan B mendapatkan laba 2. Sedangkan jika perusahaan A menetapkan harga rendah dan perusahaan B menetapkan harga tinggi, maka perusahaan A akan mendapatkan laba sebesar 5 dan perusahaan B akan mendapatkan laba sebesar 1. Jika perusahaan A menetapkan harga tinggi dan perusahaan B menetapkan harga rendah, maka perusahaan A akan mendapatkan laba sebesar 1 dan perusahaan B akan mendapatkan laba sebesar 5. Dan jika keduanya sama-sama menetapkan harga tinggi sebesar Rp8.000 tadi, maka keduanya akan mendapatkan laba masing-masing sebesar 3. Nah, di sini itu terjadi suatu dilema, yaitu yang dialami oleh perusahaan A maupun perusahaan B. Bagaimana mereka ingin menerapkan suatu harga dalam permainan pasar oligopoli ini. Maka dari itu, jika keduanya sama-sama istilahnya itu menetapkan harga rendah, maka istilahnya keuntungan yang didapat dari permainan pasar ini hanya sebesar 2 masing-masing. Namun jika keduanya sama-sama ingin bekerjasama menetapkan harga, sama-sama menetapkan harga sebesar Rp8.000, masing-masing Rp8.000, maka laba yang didapat juga menjadi lebih besar, yaitu sebesar 3 masing-masing. Namun karena di sini adalah permainan pasar oligopoli,
yang terjadi ialah jika perusahaan, salah satu perusahaan lah istilahnya menetapkan harga tinggi dengan harapan si pesaing lain dapat juga menetapkan harga tinggi, itu tidak akan terjadi. Karena apa? Dan persaingan ini karena hanya terbatas, terutama dalam hal istilahnya itu pelaku produsennya. Maka jika satu menetapkan harga tinggi, maka yang lain akan otomatis menurunkan harga. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, maka diperlukan istilahnya itu kebijakan bersama atau kerjasama bersama untuk menetapkan sama-sama harga tinggi untuk sama-sama mendapatkan keuntungan yang besar sebesar 3 masing-masing. Selanjutnya kita masuk pada persaingan non harga. Dan persaingan non harga ini jika dianalisa menggunakan konsep dilema tahanan, maka judul yang tadi adalah penetapan harga rendah dan juga harga tinggi itu diganti dengan masing-masing harga rendah diganti dengan pemasangan iklan dan harga tinggi diganti dengan tanpa memasang iklan. Maka akan diperoleh seperti ini. Jika keduanya itu sama-sama memasang iklan, maka akan memperoleh laba sebesar 2. Namun jika salah satu di antara keduanya ini memasang iklan ataupun yang lain tidak memasang iklan, maka yang memasang iklan mendapatkan untung 1, yang tidak memasang iklan mendapatkan untung sebesar 5. Hal itu pun juga sama pada jika keduanya tidak memasang iklan. Jika keduanya tidak memasang iklan, maka keduanya akan mendapatkan laba sebesar 3. Lalu bagaimana dalam hal penetapannya ini? Hal ini juga sama berlaku pada seperti yang persaingan harga tadi. Jika keduanya ingin mendapatkan laba yang sama-sama besar, maka keduanya harus bersepakat tidak memasang iklan. Hal itu pernah terjadi pada 1971 pada suatu usaha dalam perokokan atau usaha rokok. Ialah keduanya sama-sama tidak memasang iklan, sama-sama memasang kebijakan tidak memasang iklan. Selain mereka tanpa mengajak masyarakat untuk mengonsumsi rokok, mereka juga tidak merasa dilema di sini, dilema tahanan di sini tidak terjadi karena sama-sama mereka mendapatkan keuntungan sebesar berapa, yaitu sebesar 3 yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita masuk pada kecurangan dalam kartel. Kecurangan dalam kartel di sini dimaksud ialah jadi dari judul yang tadi memasang iklan dan tidak memasang iklan, kita ganti yang memasang iklan dengan kegiatan curang dan tidak memasang iklan itu diganti dengan jangan curang, maka akan diperoleh materi seperti ini. Jika perusahaan A dan perusahaan B sama-sama melakukan kecurangan, maka keduanya hanya mendapatkan laba sebesar 2. Namun jika salah satu dari mereka tidak curang dan salah satu mereka ada yang curang, maka yang curang akan mendapatkan 1 laba saja dan yang tidak curang akan mendapatkan laba sebesar 5. Sedangkan jika keduanya sama-sama tidak curang, maka masing-masing dari mereka mendapatkan keuntungan sebesar 3. Maka dari itu, apa yang harus diambil dalam hal ini adalah kerjasama yang keduanya tidak sama-sama melakukan kegiatan curang. Namun di sini ada perbedaan di antara yang sudah kita bahas tadi, di mana jika dalam kartel ini ada produk-produk yang berbeda maupun ada pesaing baru yang masuk dan itu jumlahnya juga banyak, maka akan sulit untuk melakukan kerjasama ini. Karena apa? Dengan banyaknya pesaing masuk dan produk yang berbeda ini akan menyulitkan dalam hal pengawasan dalam permainan. Maka permainan disiplin akan tidak terjadi, misalnya itu bentuk kerjasama yang diinginkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang permainan yang berulang-ulang dan strategi tit for tat. Permainan yang berulang di sini ialah dimaksud bagaimana dari tadi yang kita jelaskan mengenai dilema tahanan yang sudah kita jelaskan yang dirasakan oleh perusahaan-perusahaan dalam permainan pasar oligopoli, ialah agar tidak terjadi hal tersebut, maka harus dilakukan secara berulang-ulang, yaitu dilakukan kebijakan-kebijakan yang tidak hanya sekali atau 2 kali dilakukan dalam hal penetapan. Karena apa? Jika hanya 1 kali, 2 kali, maka kerjasamanya tidak akan terbentuk. Karena apa? Karena sudah merasa satu ada diuntungkan, yang kedua akan dirugikan. Maka dari itu jika ingin terjadi terus menerus bentuk permainan seperti ini, maka harus dilakukan berulang-ulang dan juga tanpa adanya suatu batas.
Dalam hal istilahnya itu untuk mengatasi permasalahan ini, maka diperlukan suatu strategi yang mana kita kenal dengan di sini disebut dengan strategi tit for tat, yaitu strategi satu membalas dengan yang satu atau satu membalas dengan yang lain. Satu yang maksudnya di sini adalah satu membalas yang satu dan satu membalas yang lain ialah perilaku yang berlawanan. Maksudnya begini, jika suatu perusahaan, misalkan perusahaan tadi, perusahaan A dan perusahaan B, perusahaan A melakukan kerjasama, ingin melakukan kerjasama dengan perusahaan B, maka perusahaan B hendaklah melakukan bentuk kerjasama pula. Dan jika perusahaan A melakukan suatu bentuk pengkhianatan dan perusahaan B melakukan suatu, maka dari itu perusahaan B harus melakukan bentuk pengkhianatan pula. Karena ini ada suatu bentuk sikap yang mana juga tidak terlalu mengarahkan dan kooperatif, dan juga bentuk suatu sikap yang mudah memaaf juga dalam hal bentuk bentuk dari strategi yang dilakukan. Maka dari dengan bentuk seperti ini, maka bentuk kerjasama akan selalu muncul dalam suatu bentuk permainan pasar oligopoli ini. Selain itu pula kita harus perhatikan, yaitu ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk pemenuhan dari strategi tit for tat ini. Yang pertama, diperlukan sekumpulan pemain yang stabil, yaitu harus ada pemain-pemain yang stabil, yang tetap, tidak ada pengurangan baru, tidak ada penambahan baru dalam permainan pasar ini. Yang kedua ialah jumlah pemain yang harus stabil dan juga sedikit, karena dengan sedikitnya si persaingan ini, maka akan memudahkan dalam hal pengawasan dari permainan. Karena yang saya silakan tadi, jika kartel itu banyak istilahnya itu orang yang masuk, maka akan sulit dalam hal pengawasannya. Yang ketiga, diasumsikan bahwa setiap perusahaan dapat dengan cepat mendeteksi kecurangan yang berlangsung tanpa waktu yang lama. Karena jika ada kecurangan ini terus berlangsung, maka akan dirugikan satu sama yang lain. Yang keempat, kondisi permintaan dan juga biaya yang harus tetap stabil. Yang kelima, diasumsikan permainan ini harus terus berulang-ulang, dan juga tanpa adanya batas. Jika permainan ini dilakukan berulang-ulang namun hanya ada batas, maka sebelum batas ini maka kerjasama akan dibubarkan, hasilnya itu dibatalkan, karena mereka akan mengetahui dari hasil ini salah satu akan dirugikan, salah satu akan diuntungkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akan menjelaskan mengenai langkah strategis. Di bagian ini meliputi ancaman, komitmen, kredibilitas, dan hambatan masuk. Secara garis besar, konsep ini memperluas teori permainan dan memberikan elemen penting, paham realis, dan relevansi. Nah, di dalam perusahaan oligopolistik sering menggunakan strategi yang bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif atas pesaingnya, meskipun itu membatasi perilaku mereka sendiri atau untuk sementara mengurangi jumlah keuntungan mereka. Misalnya nih, seorang oligopolis bisa mengancam untuk menurunkan harganya jika para pesaingnya menurunkan harga mereka, meskipun ini berarti mengurangi keuntungan jumlah mereka. Ancaman bisa dipastikan memiliki kredibilitas dengan menulis sebuah surat komitmen kepada para pelanggan untuk menyamai harga produk pesaing yang lebih rendah. Bisa dilihat melalui contoh berikut ini. Matriks ganjaran ini menunjukkan bahwa perusahaan A mempunyai strategi dominan menentukan harga tinggi dengan alasan jika perusahaan B menentukan harga rendah, perusahaan A akan memperoleh laba sebesar 2 jika menentukan harga rendah, dan jika menentukan harga tinggi maka labanya sebesar 3. Demikian pula jika perusahaan B menentukan harga tinggi, perusahaan A akan memperoleh laba sebesar 2 jika menentukan harga rendah, dan menentukan harga tinggi maka memperoleh laba sebesar 5. Jika perusahaan A menentukan harga tinggi, perusahaan B
pasti berkeinginan untuk menentukan harga rendah, karena dengan demikian dia akan memperoleh laba sebesar 4 dan bukan 3 seandainya dia menentukan harga tinggi. Dapat dilihat sekarang perusahaan A dapat mengancam perusahaan B, yaitu perusahaan A mengancam untuk juga menurunkan harga dan menentukan harga rendah, tetapi perusahaan A akan menurunkan tingkat labanya dari 3 jika dia menentukan harga tinggi menjadi 2 jika dia menentukan harga rendah. Nah, sebuah cara untuk membuat ancaman ini dapat dipercaya atau kredibel adalah dengan perusahaan A membangun sebuah reputasi sebagai perusahaan yang menjalankan ancaman, meskipun berarti dapat mengurangi labanya. Hal ini mungkin dapat terlihat irasional, tetapi jika perusahaan A beberapa kali benar-benar menjalankan ancamannya, dia akan memperoleh reputasi sebagai perusahaan yang membuat ancaman yang memiliki kredibilitas. Dan ini akan mempengaruhi perusahaan B untuk menentukan harga tinggi juga, sehingga memungkinkan terjadinya laba yang lebih tinggi bagi perusahaan A dalam jangka panjang. Selanjutnya, mengenai hambatan masuk. Nah, salah satu strategi penting yang bisa digunakan seorang oligopolis untuk menghambat masuknya perusahaan baru ke dalam pasar adalah mengancam akan menurunkan harganya sehingga menyebabkan kerugian bagi pemain baru yang potensial. Meskipun demikian, ancaman seperti itu hanya akan ditanggapi jika memiliki kredibilitas. Contohnya bisa kita lihat di tabel berikut ini. Bisa dilihat melalui matriks ganjaran, tabel 10-6 menunjukkan bahwa ancaman perusahaan A untuk menurunkan harganya tidaklah bisa dipercaya dan tidak menghalangi perusahaan B untuk memasuki pasar. Alasannya adalah karena perusahaan A memperoleh laba sebesar 4 jika dia menentukan harga rendah dan sebesar 7 jika dia menentukan harga tinggi. Jika perusahaan A tidak memberikan komitmen yang bisa dipercaya untuk menghalangi masuknya perusahaan baru, meskipun harus mengurangi jumlah labanya, dia tidak akan menghambat perusahaan B untuk masuk ke dalam pasar. Nah, perusahaan A bisa membuat ancaman yang memiliki kredibilitas dengan cara memperbesar kapasitas produksinya sebelum dibutuhkan, artinya membangun kapasitas berlebih. Bisa dilihat melalui matriks ganjaran tabel 10-7. Nah, setelah kita melihat matriks ganjaran dalam tabel 10-7 sama dengan yang ada dalam tabel 10-6. Nah, perbedaannya adalah di segi keuntungan atau laba perusahaan, di mana laba perusahaan A kini lebih rendah di saat dia menentukan harga tinggi, karena kelebihan kapasitas atau kapasitas yang menganggur menyebabkan biaya perusahaan A meningkat tanpa diiringi peningkatan dalam penjualannya. Nah, di sisi lain, matriks ganjaran dalam tabel 10-7 kita mengasumsikan bahwa menentukan harga rendah akan memungkinkan perusahaan A meningkatkan penjualannya dan menggunakan kapasitas produksinya yang baru, sehingga biaya dan pendapatan akan meningkat. Alhasil, laba perusahaan A akan sama dengan yang ada dalam 10-6. Artinya, sama dengan sebelum perusahaan A meningkatkan kapasitasnya. Dalam membangun kapasitas yang berlebihan, itu gunanya untuk mengantisipasi kebutuhan masa mendatang, menjadi ancaman yang kredibel, karena dengan adanya kelebihan kapasitas, perusahaan A akan menentukan harga yang rendah dan memperoleh laba sebesar 4, bukannya sebesar 3. Nah, hambatan masuk ini memiliki kredibilitas dan efektivitas, di mana alternatif lain di samping membangun kapasitas berlebih adalah dengan menggunakan perusahaan A membangun reputasi sebagai perusahaan yang mampu bertindak irasional dalam menghambat perusahaan baru masuk pasar, yaitu dengan menentukan harga rendah meskipun itu berarti kehilangan keuntungan dalam jumlah besar. Nah, begitu penjelasan mengenai langkah strategi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akan menjelaskan tentang
perilaku strategis dan daya saing internasional, dan juga permainan berurutan dan pohon keputusan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang perilaku strategis dan daya saing internasional. Jadi dalam teori permainan juga bisa digunakan untuk mengkaji kebijakan strategis perdagangan dan industri, sehingga suatu negara dapat memperoleh keunggulan kompetitif atas negara lain, khususnya dalam bidang teknologi tinggi. Nah, dalam cara efektif untuk menjelaskan hal ini adalah dengan menggunakan contoh, misalnya pada perusahaan Boeing dan Airbus Industri. Perusahaan Boeing itu merupakan perusahaan pesawat terbang komersial dari Amerika, dan sedangkan Airbus Industri itu sebuah konsorsium dari perusahaan Jerman, Prancis, Inggris, dan juga Spanyol. Keduanya ini sedang dalam proses pengambilan keputusan mengenai produksi pesawat baru tersebut. Karena besarnya biaya pengembangan pesawat tersebut, satu produsen harus dapat menguasai seluruh pasar dunia untuk dirinya sendiri agar dapat memperoleh laba, misalnya sebesar 100 juta. Bisa dilihat pada tabel 10-8 bahwa jika kedua perusahaan memproduksi pesawat itu, masing-masing akan merugi sebesar 10 juta, ditunjukkan oleh sel kiri atas. Seandainya hanya Boeing yang memproduksinya, maka Boeing memperoleh laba sebesar 100 juta, sementara Airbus tidak memperoleh apa-apa, ditunjukkan pada sel kanan atas. Namun sebaliknya, jika Boeing tidak memproduksi pesawat itu dan hanya Airbus yang memproduksinya, maka Boeing tidak memperoleh apa-apa, sementara Airbus akan memperoleh laba sebesar 100 juta, ditunjukkan oleh sel kiri bawah. Namun jika kedua perusahaan tidak memproduksi pesawat itu, masing-masing tidak memperoleh apapun, ditunjukkan pada sel kanan bawah. Jadi, jika dalam satu pasar dimasuki oleh dua perusahaan, maka kedua perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Namun, jika hanya satu perusahaan yang memasuki pasar tersebut, maka hanya satu perusahaan tersebutlah yang akan memperoleh laba sebesar-besarnya. Langsung saja sebagai contohnya, dalam figur 10-1 menunjukkan pohon keputusan di mana perusahaan duopolis A dapat menggunakan untuk menentukan apakah menggunakan strategi harga tinggi atau harga rendah. Lingkaran B menggambarkan reaksi pesaing duopolis B atas strategi harga perusahaan A. Setelah Airbus memasuki pasar, perusahaan Boeing akan mengalami kerugian sebesar 10 juta setelahnya. Tetapi masuknya Airbus ke dalam pasar, angkanya berubah dari -10 tanpa subsidi menjadi +5 dengan subsidi. Karena kerugiannya tidak disubsidi, Boeing akan berhenti memproduksi pesawat tersebut dan meninggalkan seluruh pasar untuk Airbus yang akan mendapatkan laba sebesar 100 juta tanpa subsidi lagi. Selanjutnya yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai permainan berurutan dan pohon keputusan. Jadi dalam permainan berurutan itu dapat ditunjukkan oleh pohon keputusan. Pohon keputusan tersebut yaitu diagram dengan lingkaran dan cabang. Lingkaran menggambarkan titik di mana keputusan itu dibuat, dan cabang menunjukkan hasil setiap keputusan dalam permainan berurutan. Misalnya bahwa dengan suatu alasan tertentu, perusahaan Boeing yang pertama kali memasuki pasar dan mendapatkan laba sebesar 100 juta, sedangkan perusahaan Airbus kini tertutup dari pasar karena tidak mendapatkan laba. Namun, jika sekarang pemerintah Eropa memberikan subsidi sebesar 15 juta per tahun kepada Airbus, kemudian Airbus akan memproduksi pesawat terbang tersebut meskipun Boeing telah melakukannya. Karena dengan mendapatkan subsidi sebesar 15 juta, Airbus akan membalik kerugiannya sebesar 10 juta menjadi laba sebesar 5 juta.
Setelah Airbus memasuki pasar, Boeing mengalami kerugian sebesar 10 juta karena Nah, inilah figur 10-1 yang menunjukkan pohon keputusan perusahaan A dan perusahaan B. Yang pertama bisa dilihat pada cabang paling atas dalam figur tersebut, bahwa perusahaan A memperkirakan bahwa jika menerapkan harga tinggi, hal tersebut akan menghasilkan laba sebesar $100 jika perusahaan B beraksi juga dengan membebankan harga tinggi. Yang kedua dilihat dalam kolom pertama yang berlabel perusahaan A di sebelah kanan figur tersebut, bahwa perusahaan A akan menghasilkan laba sebesar $130 jika perusahaan B bereaksi dengan membebankan harga rendah. Yang ketiga dapat dilihat kolom kedua yang berlabel perusahaan B di sebelah kanan atas figur tersebut, bahwa ketika perusahaan A membebankan harga tinggi, perusahaan B memperoleh laba sebesar $100 jika mereka juga membebankan harga tinggi. Dan jika mereka membebankan harga rendah, maka perusahaan B akan memperoleh laba sebesar $50. Selanjutnya bisa dilihat pada cabang bawah figur tersebut, perusahaan A menerapkan strategi rendah. Perusahaan A memperkirakan bahwa dia akan memperoleh laba sebesar $180 jika perusahaan B beraksi dengan membebankan harga tinggi. Dan jika perusahaan B beraksi dengan membebankan harga rendah, perusahaan A akan memperoleh laba sebesar $150. Perusahaan A membebankan harga rendah, perusahaan B akan menghasilkan laba sebesar $80 jika membebankan harga tinggi, dan laba sebesar $120 jika perusahaan tersebut juga membebankan harga rendah. Jadi, figur tersebut menunjukkan bahwa strategi atau ganjaran terbaik untuk perusahaan A adalah dengan menerapkan harga rendah, karena perusahaan A telah mengetahui bahwa jika dia membebankan harga tinggi, maka dia akan memperoleh ganjaran sebesar $100, dan jika ia membebankan harga rendah, maka akan mendapatkan ganjaran sebesar $150. Maka dari itu, perusahaan A menerapkan strategi harga rendah daripada strategi harga tinggi. Sedangkan pada perusahaan B, dalam menghadapi keputusan perusahaan A, ganjaran terbaik perusahaan B adalah dengan menerapkan strategi harga rendah, karena perusahaan B memutuskan untuk merespon dengan harga rendah pada produk-produknya dan akan menerima ganjaran sebesar $120. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.